ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. 21 ayat singkat-singkat dalam surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-lail, Allah berfirman, bersumpah demi malam, idza, ketika, yaghsha, menutupi, wan nahari, dan demi siang, ketika tajalla, menerangi, wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan demi penciptaan lelaki dan wanita. Ini 3 sumpah. Allah ingin menyumpahi apa? Di ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha kalian, perbuatan kalian, betul-betul, syatta, berbeda-beda, beragam-ragam. Fa amma man a'ata wattaqa, maka adapun yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa, dan membenarkan al-husna, kebaikan besar, surga dan seterusnya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti nuyassiruhu, kami akan mudahkan dia, lil yusra, untuk meraih beragam kebaikan. Wa amma, dan adapun man, mereka-mereka, bakhila, yang kikir, wastaghna, merasa cukup, bangga, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai al husna, pembalasan, kebaikan, maka fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia, lil usra, untuk berada di atas kejelekan-kejelekan, kesusahan-kesusahan.
Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta dia tidak akan bisa mencukupi dia saat taradda, meninggal. Kembali, inna alaina lal huda, sungguh betul-betul kewajiban kami, keharusan bagi kami memberi hidayah, memberi petunjuk. Wa inna lana, dan sungguh hanya milik kami, lal akhirata wal ula, yang akhir dan yang awal. Fa andartukum naran talabba, karena itu saya ingatkan kalian neraka yang talabba, menyala-nyala, berkobar. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali al-ashqa, yang paling jahat, jahat penjahat. Siapa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat, mendustakan kebenaran. Wa tawalla, berpaling, mulutnya dusta, badannya menjauh, berpaling. Maka ini pasti masuk ke dalam jahannam. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan sejauh-jauhnya al-atqa, yang bertakwa, yang betul-betul hebat dalam ketakwaan. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, mereka yang memberi hartanya yatazakka, untuk mensucikan, membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tak ada bagi siapapun di sisinya berupa nikmat apapun untuk dibalas, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya semata mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan sungguh betul-betul dia akan puas sepuas-puasnya. 21 ayat yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang sangat mendasar, akidah, prinsip yang sangat berharga. Ayat ini diawali dengan 3 sumpah. Sumpah yang pertama, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqad dzakara wal untha. Apa yang Allah sumpahi? Inna sa'yakum lasyatta. Cermati 4 ayat ini dulu. Wal lail, demi malam. Kita sudah sering lewat. Kalau berhubungan dengan sumpah, perhatikan 3 hal. Siapa yang bersumpah, apa yang dipakai bersumpah, dan apa yang disumpahi. Tapi sebelumnya, apa itu sumpah? Sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting bagi si yang bersumpah, supaya orang apa? Percaya, membesarkan, yakin betul, tidak ragu. Kalau orang sudah bersumpah, bukan permainan. Terus bagaimana kalau Allah sendiri yang sudah bersumpah? Bagaimana kalau Allah yang sudah bersumpah? La ilaha illallah. Perkara besar. Allahu Akbar. Ini perkara besar. Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sejalan dengan yang disumpahi. Pasti terhubungkan. Wal asr, sudah lewat, demi waktu, masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia pasti seluruhnya celaka, kecuali alladzina amanu, dan seterusnya.
Kenapa bersumpah demi masa, waktu, sehubungan dengan celakanya manusia? Sebab di situ waktu celakanya manusia. Ukuran celaka tidaknya kita di asar ini, semenjak adanya waktu. Sebelumnya belum ditentu. Belum. Setelahnya pembalasan sudah. Jadi harus memperhatikan waktu ini. Nah, kalau di sini Allah bersumpah demi waktu lagi, hanya waktunya diurai, dirinci, dan penciptaan jin dan manusia. Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang Allah yang maha tahu, maha bijaksana memilihnya sendiri. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala perkara besar yang hendaknya kita cermati. Wal-lail, demi malam. Malam adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda akan adanya yang mencipta malam, yang mengatur malam, yang memiliki malam, yang menguasai malam. Demi malam. Dan di sini Allah memahamkan kepada kita kondisi malam di satu kondisi. Wal-lail, demi malam, idza, ketika yaghsha, menyelimuti. Yaghsha itu menyelimuti. Ada orang tidur, ambil selimut, tutupkan, ini artinya yaghsha. Tangan kita tutupi dengan sesuatu, itu yaghsha. Dan sekarang malam ini yaghsha, menyelimuti juga, menutupi. Menutupi apa dia? Apa yang ditutupi oleh malam? Hah? Apa yang ditutupi oleh malam? Hah? Malam? Iya, muncul di mana malam? Di mana muncul malam? Mulai muncul di? Iya. Dari barat. Iya. Muncul malam dari barat. Malam muncul, matahari tenggelam, muncul malam. Iya. Malam apa? Hitam itu. Suasana hitam. Semakin malam semakin hitam. Itu malam. Kebalikannya an-nahar, siang. Yang dengannya kita hitung waktu malam dan siang. Matahari tanda siang, bulan tanda malam. Tapi beda matahari, beda bulan. Beda matahari, beda siang. Beda bulan, beda malam. Nah, sekarang Allah bersumpah demi malam. Ketika yaghsha, menyelimuti. Kalau kita mau lihat betul, seperti selimut yang menyelimuti. Menyelimuti apa? Bumi. Bumi ini diselimuti. Itu terlihat jelas itu. Malam menyelimuti bumi. Kalau orang di atas pesawat. Di atas pesawat mulai muncul malam. Terlihat diselimuti itu bumi. Mulai dari barat terus sampai penjuru bumi, seluruhnya diselimuti. Semakin malam semakin gelap selimutnya. Semakin gelap. Sumpah yang kedua, wan nahari, kebalikannya malam. Muncul siang. Di mana muncul siang? Di sana juga. Di mana muncul siang? Di barat juga. Muncul siang. Seiring dengan munculnya matahari, muncul siang. Fajar, waktu fajar.
Jadi siang itu duluan, siang yang duluan muncul, baru kemudian matahari. Siang yang duluan muncul, iya, baru kemudian matahari. Kan muncul fajar dulu, cahaya itu siang sudah. Iya, masuk waktu subuh, siang sudah. Subuh itu awal siang. Subuh awal siang. Demi siang ketika tajalla nampak semakin jelas, semakin terang. Jadi ini kondisi siang justru apa? Membuka selimut malam. Melenyapkan selimut malam. Sehingga jelas nampak apa yang diselimuti, apa yang ditutupi nampak, semakin terang. Oh, semakin terang. Malam berbeda dengan siang. Yaghsha, menyelimuti, berbeda dengan tajalla, menyingkap, menampakkan. Jadi dua sumpah ini menunjukkan apa? Dua ciptaan Allah yang berbeda, tapi saling menyatu, mengimbani, seimbang, sejalan. Itulah kehidupan. Sumpah yang ketiga seperti itu juga. Dua hal yang berbeda, tapi saling mengimbangi. Itulah kehidupan. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Wa ma khalaqa, dan penciptaan. Kedahsyatan Allah mencipta ad-dzakara, lelaki, wal untha, dan wanita. Mulai dari siapa lelakinya yang dicipta? Nabi Adam untuk manusia. Al-untha Hawa, kemudian berkembang. Penciptaan itu perkara yang sangat besar. Penciptaan lelaki dan wanita. Lelaki berbeda, wanita berbeda. Lelaki berbeda, wanita berbeda. Mulai dari penampilannya, bentuknya, keinginannya, kekuatannya, tugas-tugasnya, semuanya berbeda. Karena itu yang mau menyamakan lelaki dan wanita betul-betul di mana akalnya disimpang. Sesuatu yang berbeda. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Sebagaimana berbedanya malam dan siang. Sebagaimana berbedanya menyelimuti dan menyingkap. Tiga sumpah yang seluruhnya mengarah kepada makna yang berbeda. Untuk mensumpahi apa? Untuk mensumpahi kondisi kita yang berbeda-beda pula, sehingga cocok, sejahat. Apa kondisi kita yang berbeda-beda? Inna sa'yakum la syatta. Sungguh sa'yakum, sa'i. Ini yang kalau sa'i yang dipahami orang Indonesia, sa'i apa? Sa'i. Kalau haji umrah, sa'i. Ini sama ini bahasanya. Sa'iyah. Dibaca ya sebab ada inna sa'yakum. Sa'i. Orang melakukan sa'yun, melakukan sa'i. Mulai dari apa? Safa, Marwah. Apa yang dilakukan? Bergerak, berusaha, berlari. Berlarinya harus sa'i. Apa itu sa'i? Sekuat-kuatnya. Dari sa'i itu upaya manusia. Kata Allah, sa'yunya kalian, upaya kalian, lelaki maupun wanita, dimanapun kalian berada, itulah betul-betul
syatta, berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang bertauhid, ada yang musyrik. Ada yang lembut, ada yang kasar. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang maju, ada yang mundur. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Usaha kalian beragam, berbeda-beda. Inna sa'yakum la syatta. Setelah itu Allah menjelaskan perbedaan besar dalam usaha manusia. Yang memberi, bertakwa, membenarkan, maka akan dimudahkan. Yang kikir, rasa cukup, mendustai, maka akan dipersulit. Baik, kembali kepada 4 ayat yang pertama. Demi malam ketika menyelimuti, demi siang ketika menyingkap, demi penciptaan lelaki dan wanita, sungguh seluruh upaya kalian la syatta, beragam, berbeda-beda. Itu sudah sunnatullah. Allah sumpahi pasti seperti itu. Itu sunnatullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang bisa lepas dari itu. Sebagaimana siang dan malam, tidak bisa berubah sudah. Siang malam, tidak siang terus, malam terus. Terus seperti ini. Siang malam Allah sudah atur. Ada yang diselimuti, nanti saatnya disingkap. Demikian sebagaimana lelaki wanita, seperti itu keadaan. Tinggal bagaimana kita berupaya melakukan sa'i, melakukan upaya yang baik. Agar supaya dalam upaya-upaya manusia yang beragam ini kita melakukan yang terbaik. Tapi apapun yang kita lakukan yang terbaik itu, yakini itu karena Allah yang mempermudahnya. Allah yang memudahkannya, mengarahkannya, menuntunnya. Adapun yang diarahkan kepada kesulitan karena memang usahanya ke situ. Sehingga adil. Keadilan inilah keseimbangan alam. Sebagaimana malam beda dengan siang, tetapi terjadi keseimbangan. Lelaki dan wanita berbeda, tapi terjadi keseimbangan. Coba laki-laki semuanya, atau perempuan semuanya, atau malam saja, siang saja. Jadi dalam sumpah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nampakkan kehebatannya, mencipta, menguasai, memiliki, mengatur yang berbeda, dan dalam perbedaan itu terwujud keseimbangan. Dalam perbedaan itu terwujud keseimbangan. Dalam perbedaan itu terlihat tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda keadilannya, tanda-tanda maha perkasanya, tanda-tanda luasnya rahmatnya, tanda-tanda maha hebatnya rezekinya, tanda-tanda maha luas dalamnya ilmunya, dan seterusnya, yang dengannya kita semakin yakin bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Jadi 3 sumpah ini memberi ilmu bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah. 3 sumpah ini juga memberi ilmu bahwa Nabi dan Rasul pasti diutus. Sebab Allah mengatur siang dan malam dengan beragam pengaturannya, di antaranya yang sangat nampak bagaimana malam menyelimuti, dan aturan ini pasti. Siang mengatur siang dan malam,
Di antara pengaturannya bagaimana siang menerangi, menyingkap, memperjelas, dan ini pasti. Bagaimana Allah mencipta lelaki dan wanita. Dan ini perkara jelas. Ini ilmu seluruhnya menegaskan bahwa pasti ada nabi dan rasul yang diutus untuk menyampaikan aturan Allah Subhanahu wa taala, guna lelaki dan wanita hidup di siang dan malam ini dengan aturan-aturannya. Bisa terpahami? Kalau sulit dipahami, saya balik. Mungkinkah yang mencipta siang dan malam, mencipta lelaki dan wanita, tidak menurunkan aturan pada siang dan malam, pada lelaki dan wanita dalam melewati siang dan malam? Mungkinkah? Mungkinkah? Mustahil. Kalau begitu, pasti ada nabi dan rasul. Allah mencipta siang. Berapa banyak kebaikan di siang ini? Berapa banyak manfaat pada siang? Berapa banyak reaksi, keadaan, gerakan, sesuatu yang sangat beragam pada siang itu. Saat semakin terang, semakin terang, semakin terang. Kemudian setelah itu Allah biarkan begitu saja tanpa aturan. Lelaki dan wanita berada di dalamnya tanpa aturan. Mungkinkah? Mustahil. Mustahil bagi dia yang telah mencipta siang dengan segala manfaat dan apa yang telah kita rasakan. Demikian pula malam, bahkan mempergantikannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Penciptaan kita ini jemaah, lelaki dan wanita ini, itu bukti bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah. Sang pencipta semata yang berhak kita sembah. Dan sekaligus bukti bahwa Allah pasti mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Coba lihat pertanyaannya Allah setelah Allah jelaskan apa di ayat ini? Penciptaan manusia. Allah jelaskan penciptaan manusia dari nana, dari mani dan seterusnya. Setelah itu Allah katakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan? Tidak mungkin ya. Mustahil itu. Jadi pada sumpah-sumpah ini terdapat apa? Burhan-burhan, ayat-ayat, dalil-dalil bahwa la ilaha illallah, dan bahwa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ini terpahami, maka lihat yang disumpahi, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian betul-betul berbeda. Manusia dalam melihat, dalam beribadah hanya kepada Allah, dalam bersikap terhadap la ilaha illallah, dalam bersikap terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala betul-betul beragam, betul-betul berbeda. Yang beriman saja kepada Allah berbeda-beda usahanya, upayanya. Ada yang baik, ada yang sangat baik, ada di atasnya lagi, ada di atasnya lagi, ada di atasnya lagi, ada di atasnya lagi. Ada yang nampak solatnya tapi kurang sedekahnya, ada yang nampak sedekahnya tapi kurang solatnya, ada yang nampak dua-duanya, ada yang zakatnya, ada yang sedekahnya, ada yang hajinya, umrahnya. La syatta, betul-betul beragam. Keberagaman ini semuanya menunjukkan maha adilnya Sang Pencipta, maha baiknya Sang Pencipta, maha berkuasanya Sang Pencipta, dan bahwa segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya yang cocok. Karena itu, saat kita beriman terhadap takdir, apapun yang Allah takdirkan maka pasti benar. Kemanapun Allah mudahkan hamba maka pasti cocok. Sebab semuanya yang beragam ini sejalan dengan hikmah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala merinci
dua perbedaan yang sangat mendasar, sebagaimana perbedaan malam dan siang, lelaki dan wanita. Selanjutnya Allah menjelaskan dua perbedaan. Lihat yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini yang pertama, berbeda dengan yang setelahnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Berbeda, akhirnya berbeda hasilnya. Fasanuyassiruhu lil yusra yang pertama. Yang kedua, fasanuyassiruhu lil usra. Lihat kelompok pertama, fa amma, adapun mereka, a'ta, memberi apapun kebaikan. Dia memberi ilmunya, dia memberi senyumnya, dia memberi tenaganya, dia memberi sedekah, dia memberi bantuan, dia memberi, kalau orang yang punya pengaruh, dia memberi tanda tangannya sehingga mempermudah. Dia memberi, wattaqa, dan dia bertakwa. Pemberiannya sejalan dengan takwa karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wasaddaqa, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna, kebaikan terbaik. Masuk di dalamnya apa? Pembalasan-pembalasan kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Masuk di dalamnya apa? Surga. Al-Quran. Dia membenarkan, masuk di dalamnya kebangkitan hari akhirat. Dia benarkan hal ini, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti kami akan mudahkan dia lil yusra, untuk meraih kemudahan, kebaikan dengan semudah-mudahnya. Di sini lihat, siapa yang memberi kemudahan sehingga orang bisa sholat, sehingga orang bisa beriman, sehingga orang bisa bersedekah? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Kenapa Allah beri? Ada sebabnya. Dia menempuh sebab. Dia menginginkan hal itu. Itu jalannya dia. Maka dimudahkan. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun yang bakhil, wastaghna, merasa cukup. Dia bakhil, tidak memberi, wastaghna, merasa cukup dari Tuhannya, menjauh dari Tuhannya, takabbur terhadap manusia, kikir terhadap Tuhannya, merasa cukup, tidak perlu terhadap Tuhannya. Wa kadzdzaba bil husna, ingkar terhadap kebangkitan, ingkar terhadap kebaikan-kebaikan, ingkar terhadap Al-Quran. Maka apa? Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan dia lil usra, untuk berada dalam kesengsaraan, kesulitan, neraka ujungnya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikannya seperti itu, dan itu tidak ada yang bisa merubahnya, sebagaimana tidak ada pergantian siang dan malam, dan laki-laki atau jadi wanita tidak bisa berubah. Inilah beragamnya, tetapi Allah mengarahkannya kepada bencana, kesulitan, kesengsaraan. Ada sebabnya. Dia bakhilah, dia kikir, dia berpaling, dia takabbur, dia mendustai, maka dimudahkan ke situ. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu, Nabi menjelaskan bahwa segala sesuatunya telah ditentukan. Masuk surga, masuk neraka, itu sudah tetap, sudah orang-orangnya, tidak bisa berubah. Maka sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa lagi kita beramal? Untuk apa lagi kita beramal? Melakukan sa'i, upaya. I'malu fakullum muyassarul lima khuliqalah. Beramal kalian, berupaya kalian, berusaha kalian, maka setiap kalian akan dimudahkan, diarahkan kepada apa yang menjadi maksud penciptaannya. Itu fasanuyassiruhu lil yusra, ada yang fasanuyassiruhu lil usra. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berubah. Ini diimani jamaah. Kita tidak tahu kan? Iya.
Kita tidak tahu kita termasuk dimudahkan masuk surga atau dimudahkan masuk neraka. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita tinggal imani. Kapan kita imani, maka semakin semangat, semakin mengharap hanya kepada Allah. Kapan kita imani, takut kalau kita termasuk, itu keimanan terhadap takdir. Justru apa? Memberi kekuatan semakin kuat melakukan ketaatan dan memberi kekuatan semakin jauh. Memberi kekuatan untuk semakin mengharap kepada Allah dan memberi kekuatan semakin takut. Itu keimanan terhadap takdir. Tidak sebagaimana yang disangka orang keimanan terhadap takdir justru melemahkan. Itu karena mereka tidak paham keimanan terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir justru penguat terhebat dalam kehidupan seorang mukmin. Tidak ada, itu termasuk prinsip keimanan paling hebat menggerakkan orang beriman dalam beriman terhadap takdir. Mereka sudah yakin, sudah dipastikan neraka, pasti neraka. Dan semua yang dipastikan neraka pasti menempuh jalan-jalan neraka. Itu pasti itu. Yang dipastikan masuk surga pasti tidak mungkin jadi masuk penduduk neraka. Dan dia dipastikan masuk surga karena menempuh jalan-jalan surga. Kita harus iman itu. Hanya kita tidak tahu siapa. Nah, ketika kita tidak tahu, justru di situ melahirkan apa? Harapan. Ya Allah.